Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan tugas dari mata kuliah Arsitek dan Organisasi Komputer. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Arsitek dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Pak Catur Nugroho. Saya di sini menggunakan software PC Building Simulator 2 untuk melakukan perakitan komputer ini. Untuk pertama-tama kita harus mempunyai casing yang akan kita buat untuk komputer ini. Kali ini saya akan menggunakan casing yang ukurannya tidak terlalu besar. Akan letakkan di sini. Ini pakai casing warna putih dari merek Be Quiet. Setelah casing disimpan di meja, kita harus membuka side panelnya. Untuk step yang selanjutnya kita membutuhkan motherboard dan kita harus memilih soket yang akan kita gunakan antara untuk prosesor AMD atau Intel. Untuk kali ini saya akan menggunakan prosesor Intel dengan soket LGA 1700. Saya akan memilih soket LGA 1700 dan untuk mereknya bebas, tapi sekarang saya akan menggunakan merek Asus. Dan sekarang untuk menginstal motherboard Asus ROG-nya yang berchipset Z690 Apex. Nah, untuk yang selanjutnya setelah motherboard terpasang, kita harus memasang CPU-nya, otak dari komputernya. Saya akan menggunakan CPU Intel karena soketnya LGA 1700. Saya akan menggunakan i5 12600K. Sebelum memasangnya, kita harus membuka shieldnya dulu. Setelah shield terbuka, kalian bisa memasukkan CPU yang dituju. Setelah CPU terpasang di soket dengan benar, kita harus menutup shieldnya kembali. Setelah CPU terpasang, yang selanjutnya saya akan menginstal RAM atau memori. Karena saya menggunakan motherboard yang support sampai DDR5, kali ini saya akan menggunakan memori DDR5. Karena casingnya warna putih, saya akan menyesuaikan dari temanya. Saya akan menggunakan DDR5 16GB berkecepatan 6500 MHz. Sebelum kita memasangkan RAM-nya, kita harus membuka klip yang di sebelah pinggir agar memori bisa masuk. Kita membuka klipnya. Setelah klipnya terbuka, kita bisa memasukkan RAM yang diinginkan. Saya di sini menggunakan dual channel 16GB, jadi total 32GB. Untuk yang selanjutnya, saya akan memasang memori internal. Saya akan menggunakan memori NVMe M.2. Dan untuk tempat M.2-nya tuh ada di sebelah sini. Nah, ini ada tempat untuk M.2-nya. Dan kita akan mencari memori NVMe-nya. Saya akan menggunakan internal storage dari Adata bertipe M.2 dengan kapasitas 1 TB. Saya akan memilih yang ini. Setelah drive by-nya terbuka, kita tinggal menginstal memori M.2 kita. Setelah terpasang, kita bisa tutup lagi. Step selanjutnya kita bisa memasangkan cooler di CPU-nya. Saya akan mencari cooler, CPU coolingnya. Karena kita menggunakan soket AGAT 1700, jangan lupa mencari
cooling system atau CPU cooler yang support LGA 1700. Sekali lagi, karena temanya warna putih, saya akan memasangkan cooler yang berwarna putih. Kita tinggal menginstalnya di sini. Untuk airflow yang baik, kita arahkan si fan atau kipasnya ke sebelah kanan. Oke, setelah RAM, CPU dan CPU cooler terpasang, dan selanjutnya kita akan memasangkan VGA atau yang lebih dikenal video grafik. Kita harus membuka drive by-nya dulu. Nah, di sini ada slot untuk video grafiknya. Untuk graphic cardnya saya memilih dari merek MSI dan tipenya itu dari RTX 2060. Ini tidak akan terlalu bottleneck dengan CPU yang telah kita pilih. Setelah kita dapatkan video cardnya, kita bisa menginstalkannya di sebelah bawah sini. Sebelumnya kita harus buka dulu panel sebelah kiri yang menutup si bagian bautnya. Kita harus pastikan panel sebelah kirinya yang mengunci bagian baut harus dibuka terlebih dahulu, dan kita mencopotkan baut yang terpasang di sana sebelum kita pasangkan si graphic cardnya. Kita bisa pilih yang sebelah sini. Setelah panel pinggirnya kita lepaskan bautnya, kita copotkan juga si panel yang menghalangi sebelah kiri. Setelah terbuka, kita bisa menginstal graphic card yang kita inginkan. Dan otomatis di sini bautnya akan terpasang. Kita harus pasangkan. Oh iya, jangan lupa kita akan memilih power supply. Power supply itu bertujuan untuk mensuplaikan listrik utama dari rumah kita ke komponen-komponen yang ada di personal PC kita. Untuk pemilihan power supply juga kita harus memilih brand yang terpercaya agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Saya kali ini akan menggunakan power supply dari merek Cooler Master. Dan lagi-lagi saya akan menggunakan warna putih karena tema PC kita hari ini adalah warna putih. Ini ada Cooler Master V850 Gold V2 White. Dia bertipe modular dan size-nya itu ATX sesuai dengan case yang kita punya, jadi tidak akan terlalu besar atau terlalu kecil. Sebelum kita memasangkan power supply-nya, kita harus tahu di mana letak power supply itu berada. Untuk casing yang saya pilih hari ini, dia posisi power supply-nya ada di bagian bawah. Jadi kita harus mencopot baut sebelah bawah sini di power supply mount-nya. Bisa kita buka dulu. Setelah terbuka, kita bisa pasangkan power supply kita yang tadi. Setelah terbuka, kita bisa pasangkan power supply-nya. Tapi kita harus buka panel pinggir sebelah belakangnya. Setelah side panel satu laginya dibuka dan baut di sebelah belakangnya sudah dibuka juga, kita bisa menginstalkan power supply. Nah, di sini kita sudah terpasang si power supply-nya. Maaf, tadi ada step yang terlewat, tapi tidak apa-apa karena PC-nya belum dinyalakan. Sebelum kita pasangkan cooler ke bagian CPU, kita harus pasangkan thermal paste untuk menjadi konduktor panas dari CPU ke heatsink dari kipas dari cooler yang kita miliki. Dan saya di sini akan menggunakan pola yang cukup normal, yaitu pola X, dan jangan terlalu banyak karena setelah di press itu akan menyebar dengan baik di atas CPU dan di antara heatsink cooler yang kita punya. Setelah thermal paste-nya terpasang, kita bisa pasang lagi
Setelah thermal paste-nya kita pasang di atas CPU, kita bisa memasangkan kembali air cooler di motherboard-nya. Dan jangan lupa posisi kipasnya sesuaikan, dan saya memilih kipasnya mengarah ke sebelah sini. Setelah komponen semua terpasang, mulai dari CPU ditempelkan di motherboard, dan RAM, memorinya, air cooler, dan graphic card yang kita inginkan. Jangan lupa memasangkan semua kabel yang diperlukan, seperti graphic card di sini. Kita menggunakan kabel konektor 8 pin. Dan setelah semuanya terpasang dan kita pastikan ini sudah selesai, kita bisa pasangkan OS untuk menjalankan sistem operasi dari personal komputer kita. Saya akan pasangkan USB drive untuk penginstalan OS-nya. Jangan lupa pastikan, tadi ada yang terlewat, jangan lupa pastikan semua baut yang diinginkan harus terpasang di tempatnya kembali setelah komponen yang kita beli, yang kita dapat dari luar, dimasukkan ke casing yang akan kita buat kali ini. Dan saya sudah memasangkan semua baut yang sementara ini. Baut dari power supply, di sini ada 4 baut. Setelah pastikan semuanya terpasang, kita bisa mencoba merunning komputer kita, tapi jangan lupa untuk memasangkan kembali side panel yang telah kita buka. Saya akan memasangkannya kembali. Side panel yang sebelah kiri, dan saya akan memasangkan side panel yang sebelah kanan juga. Oke, setelah semuanya terpasang, kita pastikan komputer dalam keadaan yang baik, dan kita harus melihat apa saja yang harus kita colokkan ke komputer yang akan kita jalankan kali ini. Oke, bisa kita lihat saya sudah mencoba menyalakan komputer yang telah saya rakit. Di sini komputernya sudah berjalan dengan normal. Kipas semuanya dari graphic card berjalan dengan normal. Dan kita bisa lihat di sini komputer kita sudah siap digunakan karena OS yang telah saya masukkan di drive flash disk tadi sudah saya masukkan dan install di komputer ini. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitek dan Organisasi Komputer. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.